Hello stranger, kembali lagi bersama saya Medi, si tukang foto keliling. Pada vlog kali ini saya akan membahas mengenai kamera dan lensa yang dipakai untuk memotret interior dan eksterior dari berbagai macam merek. Oke, yang pertama kita akan membahas kamera yang saya pakai untuk memotret interior dan eksterior, kamera dan lensanya. Dan ini adalah kamera yang sangat familiar untuk saya. Dan ini adalah pasangan atau setup yang saya rekomendasikan kalau teman-teman belum memakai atau belum menentukan brand kamera apapun juga, yaitu Sony A7 Mark III dan lensanya lensa Sony FS1635 f4. Ini adalah kamera dan lensa yang selalu saya pakai, atau ya lebih tepatnya yang saya miliki untuk dipakai memotret interior dan eksterior, dan juga untuk keperluan lainnya tentunya ya. Nah, kenapa setup atau pasangan dari lensa dan kamera Sony ini yang saya rekomendasikan pertama? Pertama, jika di compare atau dibandingkan dengan brand lain, setup ini paling murah. Memang bisa di-adjust ya. Kalau kameranya mau diturunin ya pasti harganya lebih murah lagi atau lensanya diturunin. Tapi menurut saya ini adalah settingan yang pas, settingan yang lebih dari cukup, yang oke untuk motret interior dan eksterior. Untuk lensanya sendiri 1635 f4 ini menurut saya tajam. Focal length yang sering saya pakai adalah di 16 milinya, terutama jika saya memotret ruangan atau kamar hotel, interior hotel yang memang tidak terlalu besar, tidak terlalu luas begitu ya. Jadi 16 mili yang paling sering saya pakai. Dan untuk kamera menurut saya Sony untuk sensornya, dynamic range-nya yang saya perlukan untuk editing, terutama untuk interior, Sony itu menurut saya yang paling oke. Dan mungkin juga sebenarnya sekarang kamera-kamera yang baru keluar itu sudah menggunakan teknologi yang baru juga, dan sensornya juga kemungkinan sudah bagus. Kelebihan di Sony salah satunya yang saya suka adalah bisa dikontrol kameranya menggunakan tablet ataupun smartphone. Jadi kalau misalnya saya mau foto nggak harus berdiri di belakang kamera, tinggal pencet di sini jepret dan kita bisa lihat previewnya. Previewnya itu ukuran di tablet layarnya lebih besar daripada di layar kamera di belakang kamera ya. Jadi lebih enak lihatnya. Total biaya dari kamera dan lensa yang saya lihat di website per hari ini adalah 38 juta untuk kamera Sony A73 dan Sony FE1635 f4. Dibandingkan dengan kamera full frame yang lain, settingan ini yang paling rendah harganya. Tapi ada settingan lain yang lebih rendah juga, tapi bukan full frame, yaitu di Fuji. Nanti akan saya bahas di paling akhir untuk Fujifilm. Oh ya, mungkin tadi yang belum saya bahas adalah untuk kamera Sony Alpha A73 24 megapiksel itu lebih dari cukup untuk memotret interior. Karena kebutuhannya biasanya dipakai untuk membuat website, untuk OTA, online travel agent, ataupun untuk print poster yang memang tidak perlu yang besar sekali megapikselnya atau resolusinya. Jadi menurut saya sudah cukup. Oke, next kita lanjut ke kamera yang kedua dari brand Nikon. Settingan dari Nikon kamera dan lensa itu saya hitung sekitar 51 juta dari kamera Nikon, dari brand Nikon. Settingan dari kameranya adalah Z6 Mark II, bodinya itu 31 juta dan lensanya Z14 30 mm f4. Ini harganya 20 juta. Mungkin kelebihannya dari si Nikon ini adalah focal length-nya di bukaan yang lebarnya itu di 14 mili. Otomatis dia bisa mengambil gambar yang lebih lebar, dan ini bermanfaat banget untuk pengambilan gambar di ruangan-ruangan yang sempit. Nah, jika settingan dari brand Nikon ini harganya ingin ditekan, kita bisa menggunakan kamera Nikon Z6 tapi yang versi pertama.
Masih bisa diturunkan sekitar 4 atau 5 juta. Jadi total biayanya mungkin sekitar 45 juta untuk Nikon Z6 dipasangkan dengan lensa 1430 f4-nya Nikon. Ya, totalnya sekitar 45 juta, 46 juta. Masih lebih mahal dari settingan dari Sony yang tadi pertama. Dan mungkin yang harus teman-teman perhatikan juga untuk kamera Nikon Z6 ini, dia menggunakan memory card yang berbeda. Jadi ada ekstra harga ya, ada ekstra biaya tambahan. Kemudian settingan yang selanjutnya dari Canon yaitu Canon EOS RP yang harganya 16 juta dan kemudian lensanya Canon RF 15-35 mm seharga 33,4 juta dengan total harga 49,4 juta, hampir 50 juta. Jadi settingan dari Canon ini mirip-mirip dengan settingan dari kamera Nikon. Dari dua kamera ini yaitu Nikon dan Canon, untuk mirrorless full frame-nya dia memang mahal di lensanya, tapi menurut saya eh, investasi di lensa itu salah satu hal yang layak untuk dilakukan daripada investasi di body kamera, karena lensa kamera itu pergantiannya lama dan harganya cenderung flat atau mungkin malahan naik harganya dibandingkan dengan body kamera yang harganya itu akan turun dan kemudian mungkin akan digantikan dengan generasi yang lebih baru, yang lebih canggih, yang lebih baik. Kemudian settingan yang keempat atau yang terakhir ini bukan dari full frame kamera, tapi sensornya APS-C yaitu dari brand Fujifilm. Nah, brand Fujifilm ini ada beberapa opsi, tapi ini yang paling murah dan tetap bisa dipakai untuk memotret interior dan eksterior. Settingan yang pertama adalah Fujifilm X-E4 yang seharga 13,5 juta dan lensa yang saya sarankan masih lensa yang 10-24 yang versi lamanya yang harganya 13 juta. Jadi opsi pertama untuk Fujifilm dengan lensa 10-24 dan kamera X-E4 itu di range harga 26,5 juta. Jadi ini yang paling murah dari settingan semua tadi di atas. Kemudian dari settingan Fujifilm lensanya tetap 10-24, tapi body atau kameranya kita memakai Fujifilm X-T4 yang harganya 23,5 juta. Jadi total biayanya opsi kedua dari Fuji itu 36,5 juta. Masih lebih murah dibandingin dari Sony, Fuji, dan Canon. Nah, yang terakhir, ini opsi yang ketiga dari Fujifilm yaitu kameranya X Pro 3 seharga 31 juta dan kemudian lensanya sama 10-24. Ini total biayanya sekitar 44 juta. Nah, kalau yang paling apanya ya? Paling high end-nya kali ya dari Fujifilm, mungkin harganya mirip-mirip dengan yang tadi di atas. Mungkin ada pertanyaan, memangnya lensa APS-C bisa dipakai untuk motret interior yang butuh yang lebar segala macam kayak begitu? Bisa, bisa. Jadi sebenarnya bisa kita menggunakan lensa yang ekivalennya sama dengan yang full frame. Jadi di 10-24 itu mungkin ekivalen di full frame itu sekitar 15 atau 16 mili yang dibukaan lebarnya. Jadi menurut saya tetap bisa. Cuma kekurangannya adalah jika kita ingin memakai lensa tilt shift di sensor APS-C 17 mili itu dikali 1,5, jadi lebih ngezoom. Sedangkan di kamera full frame seperti di Sony tetap, di Canon tetap, Nikon juga tetap. Dan dua brand yang memiliki lensa tilt shift yaitu Canon dan Nikon. Nah, kalau Sony ini bisa juga memakai lensa Canon, hanya memerlukan adapter, jadi bisa. Jadi kesimpulannya bagaimana? Apakah harus memakai APS-C atau full frame? Nah, jawabannya simpel aja, sederhana aja. Kalau teman-teman budgetnya hanya bisa di APS-C di Fujifilm khususnya, pilih itu aja, bisa dipakai dan itu bisa dimanfaatkan untuk bekerja untuk menghasilkan foto yang baik
bisa dipakai untuk bekerja gitu. Tapi jika teman-teman memang budgetnya lebih, bisa pilih di antara brand yang lain. Kalau saya budgetnya mentok, misalnya mentok budgetnya di 30 jutaan, mungkin saya akan pilih ke Fujifilm karena sensor yang Fujifilm juga oke. Lensa Fujifilm itu tajam-tajam dan harganya tidak terlalu menguras kantong dibandingkan dengan brand lain. Sedangkan kalau saya punya budget yang lebih, misalnya budgetnya mungkin di atas 70 atau mungkin sampai 100, mungkin saya akan tetap memakai Sony, tapi settingannya lensanya yang lebih baik lagi dan settingan kameranya yang lebih baik lagi. Oke teman-teman, demikian vlog kali ini. Mudah-mudahan vlog ini bisa membantu teman-teman yang sedang cari kamera untuk motret interior khususnya. Dan kalau ada pertanyaan, monggo seperti biasa drop di bawah di kolom komentar. Saya akan mencoba untuk menjawabnya. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Tukang foto keliling, pamit diri. Bye-bye, God bless.